Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semua peralatannya yang ada di meja makan setelah selesai itu tidak lantas kemudian dibagi lagi, tapi oleh pengawal beliau atas instruksi beliau itu semuanya dibuang ke kolam. Dan peralatannya ini dari emas, Mas. Kolam Segaran merupakan satu di antara 32 kolam kuno dari Kerajaan Majapahit yang masih bisa disaksikan pada masa sekarang ini. Kolam Segaran berasal dari bahasa Jawa yaitu segara yang berarti laut. Diperkirakan luasnya kolam ini hingga masyarakat pada masa lampau menyebutnya sebagai miniatur laut. Kali ini Om Hao sedikit membahas tentang kolam Segaran peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Om Hao, kolam Segaran zaman dahulu adalah tempat perjamuan dari tamu sekaligus sebagai pembuktian bukti kebesaran Kerajaan Majapahit. Dulunya ini konon katanya ya, jadi di era Raja Prabu Hayam Wuruk dulu, beliau saat menjamu tamu negara untuk diundang ke Wiwatikta, ke Majapahit, Kerajaan Majapahit, selesai perjamuan, jadi makan bersama, minum bersama, jadi dijamu itu semua peralatannya yang ada di meja makan setelah selesai itu tidak lantas kemudian dibagi lagi, tapi oleh pengawal beliau atas instruksi beliau itu semuanya dibuang ke kolam. Dan peralatannya ini dari emas, dari piring, nampan, apa ini, gelas. Itu tujuannya apa? Jadi begini, memberikan bahwa Kerajaan Wiwatikta Majapahit itu begitu kayanya, begitu besarnya dan begitu megahnya, sehingga semua perkakasnya ini kemudian sebagai bentuk bukti gitu. Jadi kayak apa ya, branding gitu ya? Iya. Dilihat negara tetangga itu gitu. Iya, sangat luar biasa gitu. Sangat kaya gitu rakyatnya. Dari emas loh dibuat. Jadi langsung habis perjamuan langsung semua ditaruh di kolam, dilempar gitu. Dan memang membuat tamu undangan ini kagum, jadi berdesak kagum gitu. Dan betapa besarnya ini negara gitu, jadi sangat proud, sangat bangga sekali gitu. Kejayaannya kan karena dibilangnya kan emas ini. Terus luas banget kan kekuasaannya ya. Iya, bahkan ini boleh dibilang se-Asia Tenggara ya. Kolam Segaran dikelilingi tembok bata merah dengan panjang 375 meter, lebar 175 meter, tebal tepian 1,6 meter dan dengan kedalaman 2,88 meter. Batu-batu ini ditata sedemikian rupa tanpa adanya perekat dan hanya digosok satu sama lain. Air mengalir dari saluran bagian tenggara, sedangkan pada sisi sudut timur laut dinding sisi luar terdapat dua kolam kecil yang saling berhimpitan. Pada sisi barat sudut timur terdapat saluran air yang menembus ke utara. Sumber air kolam Segaran berasal dari Balong Bunder dan Balong Dowo yang terletak di bagian selatan dan barat daya kolam. Sedangkan pintu masuk ke kolam Segaran terdapat di sebelah barat berupa tangga batu kuno. Air kolam Segaran pada musim penghujan mencapai ketinggian air 1,5 hingga 2 meter. Namun meskipun hujan lebat kolam Segaran tidak pernah banjir dan sebaliknya saat terjadi musim kemarau debit air tidak sampai kekeringan. Saat pemugaran pertama ditemukan bandul jaring, kail pancing dari emas, dan sebuah piring berbahan emas. Menurut berita Cina dan cerita rakyat, kolam tersebut digunakan untuk rekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengadakan pesta besar karena kedatangan duta dari Cina.
angkatan perang negeri Tartar. Saat itu disuguhkan hidangan dengan perkakas dari emas, mulai nampan, piring sampai sendok. Para tamu puas dan menilai bahwa Majapahit negara besar yang patut dihormati. Setelah pesta usai, sebelum para tamu pulang, semua perkakas dari emas itu dibuang ke kolam Segaran. Menurut budayawan, Dukuh Segaran dulu merupakan pawon sewu, dapur umum untuk memasak ransum buat para ksatria laut dan ksatria Bayangkara. Ada sebagian masyarakat beranggapan perabot makan yang dibuang ke kolam akan diambil kembali untuk dicuci. Setelah para tamu asing itu meninggalkan acara perjamuan, ada pula yang beranggapan perabotan yang dibuang ke kolam itu tak pernah diambil lagi. Harta karun yang ditemukan di seputar Trowulan selain berupa uang keping emas, peralatan rumah tangga kerajaan, juga patung-patung dan candi-candi. Kolam Segaran dibuat setelah Majapahit mengalami kemunduran. Tentu pesta pora seperti cerita yang kerap kita dengar sudah jarang dilakukan oleh raja-raja pasca Hayam Wuruk. Kolam itu fungsinya untuk tandon persediaan air saat kemarau datang. Selain itu juga kolam besar dekat keraton dipakai untuk upacara keagamaan. Pada masa lalu di tengah kolam ada pulau kecil sebagai gambaran Pulau Jawa yang dikelilingi laut. Menurut arkeolog, pada pulau itu digelar ritual harian, bulanan dan tahunan. Tentu setiap hari pulau yang dinamakan Jambutwipa yang dilengkapi bangunan suci tidak pernah sepi aktivitas keagamaan. Jambutwipa diibaratkan sebagai pulau Jawa yang dimitoskan dibuat oleh dewa dari potongan puncak Gunung Mahameru. Penduduk juga mengambil airnya yang dikategorikan air suci.